Jadi Pak Hermawi ketika setelah kemarin pertemuan bersama dengan Pak Jokowi, ini nggak jadi ya reshuffle? Jadi begini, saya kira pertemuan pimpinan partai dengan presiden itu terlalu kecil dimaknai kalau hanya sekitar reshuffle. Tadi Mas Burhan itu bagus sekali kita garis bawahi. Ini pembelajaran buat anak bangsa bahwa apapun pemikiran, apapun perbedaan, relasi-relasi pribadi harus terus dipererat. Jadi bagi kami pertemuan pimpinan partai, bukan hanya Pak Surya, pertemuan pimpinan partai dengan kepala negara, dengan presiden itu sebuah keniscayaan. Semakin sering berkomunikasi secara langsung itu semakin baik. Karena partai politik ini kan perannya signifikan dalam negara ini. Jadi yang pertemuan kemarin itu pasti membawa angin segar, pasti punya implikasi yang baik. Jadi ini termasuk juga membantah soal isu kerenggangan antara Nasdem dan Jokowi. Kalau hubungan itu kan biasa saja kan, berdinamika kan. Kalau kita bisa uraikan, terakhir Pak Surya Paloh itu bertemu dengan Pak Jokowi itu akhir September. Oktober nggak bisa ketemu sama sekali karena Bapak Presiden sekitar 2 minggu di Bali. Kemudian mulai tanggal 23 November Pak Surya keluar check up dan macam-macam. Baru kembali minggu lalu. Jadi ya ini biasa saja. Bahwa memang ada dinamika lain yang kita lihat di publik itu juga bagian dari kenyataan. Tetapi Masuk ketika tidak datang ultah juga. Pertemuan kemarin itu harus dimaknai dalam semangat kebangsaan yang lebih besar, jauh lebih besar daripada sekedar membicarakan rekonsiliasi. Oke, baik. Jadi kalau Nasdem ini melihatnya biasa-biasa aja ya pertemuannya, pertemuan meskipun ini seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hanya memang karena memang tidak Pak Surya itu banyak kegiatan masing-masing ya. Tidak pernah selama 3 bulan tidak bertemu presiden. Kali ini memang agak lama karena kesibukan masing-masing. Dan itu harus dimaknai sebagai bagian dari dinamika. Oke, 3 bulan nggak ketemu, kalau gitu ini maknanya apa? Emang biasa-biasa aja nggak sih Pak Arya? Oh, bukan masalah 3 bulan atau 1 bulan atau 2 minggu. Bahwa sebelumnya banyak hal yang terkait dengan riuh rendahnya hubungan kedua beliau. Misalnya ya saat kehadiran beliau di beberapa acara ada behavior Pak Joko Widodo yang tidak terbiasa dengan Pak Surya Paloh yang dulu begitu hangatnya cara rangkulannya. Kemudian Pak Jokowi ini kan orang Jawa. Dengan pertemuan antara Pak Surya dan Pak Jokowi atau Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh kemarin itu menunjukkan saya sepakat bagaimana beliau menempatkan sebagai seorang presiden dan hal-hal yang kalau gitu berarti sempat ada perubahan dong. Oh ya jelas ada perubahan, terlihat sekali ada perubahan. Itu mengindikasikan apa Pak Arya perubahannya? Ya sulit ya karena nanti kita lihat saja setelahnya karena cara bersikap, cara bicara presiden gaya Jawa ini kan harus kita lihat nanti setelahnya. Ya. Setelahnya akan terjadi seperti apa itu baru kita bisa kalkulasi ya. Kalkulasi dan sementara memang tadi Mas Nasdem bilang sumringahnya Pak Surya Paloh itu bisa ditangkap terjadi hubungan yang semakin baik, tidak riuh rendah seperti kemarin. Oke, Mas Burhan kalau dilihat dari Jawa ya kita nggak tahu kalau gaya orang Jawa. Tentang sumringah tadi saya kira siapapun Republik ini pasti punya perasaan gembira bila bertemu dengan seorang kepala negara. Dan itu wajar saja, ya kan? Saya pun kalau bertemu Pak Jokowi pasti gembira, pasti sumringah. Jadi ini harus dimaknai sebagai bagian dari dinamika kebangsaan, pembelajaran buat anak bangsa bahwa ada perbedaan-perbedaan is oke, tetapi kebersamaan, komunikasi harus terus dibangun. Jadi saya setuju dengan Mas Arya, setuju dengan Mas Burhan juga. Oke, kayaknya ini tadi semakin sumringah itu semakin. Oke, Mas Burhan ini kayaknya agak berbeda ya menanggapi masing-masing partai dengan pertemuan ini. Kalau PDIP kayaknya masih agak nanggapinya agak tegang gitu. Kemudian tapi Partai Nasdem ya senyum saja karena ini merupakan kepala negara gitu. Kita harapkan akan terus semakin
ada Sumbernya. komunikasi yang lebih intens Silakan, antara Pak Mas Surya Burhan. dengan Ya, Pak Jokowi. pertama pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh itu menandakan hubungan yang dianggap renggang oleh publik selama beberapa bulan ini itu bisa dicairkan. Nah, ini penting juga buat kedua belah pihak. Buat Pak Jokowi penting menunjukkan kesan bahwa hubungan kedua belah pihak cair ini agar kebijakan apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai presiden itu tidak dimaknai sebagai like and dislike terhadap Nasdem. Nah, itu penting ini karena kalau misalnya beliau melakukan satu kebijakan reshuffle misalnya di saat hubungan dengan Pak Surya Paloh atau Nasdem renggang, maka publik bisa memaknai Pak Jokowi melakukan tindakan reshuffle atas dasar balas dendam. Dan itu buruk buat Jokowi, gitu ya. Nah, saat yang sama, buat Nasdem juga penting untuk memberikan sinyal kepada publik betapapun mereka punya agenda 2024 yang berbeda dengan mungkin preferensi personal Pak Jokowi, tidak kemudian Mengganggu ya. renggang atau mengganggu hubungan personal antara kedua belah pihak. Tapi satu sisi lain adalah, mohon maaf saya potong Mas Burhan, ini Nasdem juga mengumpulkan perwakilan untuk menuju ke Sekber Gerindra PKB, ini jadi artinya apa? Ya sebentar, saya mau tanggapi kalau itu. Jadi begini. Tahan dulu Mas Burhan, silakan. Partai-partai ini kan harus terus membangun silaturahmi. PKB dan Gerindra itu partner kita di DPR. Dan bersama-sama dengan kita, dengan 8 partai, sekarang sedang berjuang di Mahkamah Konstitusi untuk mempertahankan sistem proporsional terbuka di pemilu. Nah, kehadiran kita di sana itu bagian dari apresiasi. Kita ingin datang mengucapkan selamat. Mereka sudah membentuk sekber. Dan itu sebuah silaturahmi, tidak usah dimaknai macam-macam. Itu agendanya lain berarti ya? Sesuatu kita keniscayaan itu. Kita harus terus membangun komunikasi. Ya kan? Jadi ya itu biasa saja. Mas Burhan, wajar nggak sih? Nah, ada dua tafsir ya atas pertemuan elit Partai Nasdem dengan Sekber Gerindra dan PKB. Tafsir yang pertama, ini dari pernyataan Pak Ahmad Ali kan saya baca di media, itu ada pernyataan verbatim. Sebagai partai, Nasdem juga mencari alternatif. Nah, mencari alternatif atau dinamika di internal itu sesuatu yang wajar. Nah, ini bisa jadi diartikan, ini ada tafsir kan yang mengatakan pertemuan tersebut sebagai alternatif untuk mencari opsi lain kalau misalnya Demokrat tetap memaksakan cawapres Anies dan karenanya Anies tidak bisa dipersatukan oleh koalisi yang terlalu memaksakan cawapresnya. Misalnya itu, ini tafsir yang pertama. Jadi pertemuan itu bisa jadi satu opsi yang sedang dicari untuk mencari koalisi di luar dari yang sudah didiskusikan selama ini. Nah, ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, bisa jadi Nasdem sedang mencari satu formula untuk tanda kutip ya, tanda kutip bukan formula, sedang mencari satu strategi supaya Demokrat tidak terlalu memaksakan AHY sebagai cawapres. Caranya, baik. Tahan di situ dulu, Mas Burhan. Cawapres, bukan tidak mungkin Nasdem bisa mencari teman koalisi yang lain, dan itu kemudian diikuti dengan langkah atau statement AHY dengan katakan. Tahan dulu di situ, Mas Burhan. Tahan dulu di situ, nanti saya akan ke Mas Burhan lagi. Kalau gitu yang PDIP baca apa, Mas Arya? Kalau tadi Mas Arya juga, Pak Arya ini senyum-senyum ketika saya tadi sebelumnya menyinggung soal pertemuan antara pertemuan Nasdem termasuk juga dengan Sekber. Ya kalau Pak Surya Paloh datang ke kantor Sekber Demokrat dan PKS, saya kira sudah tidak menjadi satu hal yang kejut-mengejut ya. Tapi karena ini datang ke kantor sekbernya Gerindra PKB, tentu seorang tokoh politik ini kan bukan kayak orang dolan, kan ketua partai datang ke kantor sekber kan tentu ada kalkulasi-kalkulasi. Ketua DPP ya kemarin ya? Paham DPP. Ada interpretasi-interpretasi yang tidak bisa dilepaskan juga dari pertemuan sebelumnya. Saya kira tidak bisa dilepaskan dari
dari hal kalkulasi-kalkulasi. Oke, tapi kalau Politiknya. kalau PDIP membacanya ada Pak Surya yang ketemu dengan Pak Jokowi, ada perwakilan dari Nasdem, Ketua DPP-nya bertemu dengan Sekber, PKB dan juga Gerindra. Ini kalau gitu betul apakah yang disampaikan oleh Mas Burhan bahwa memasang ancang-ancang dulu nih di semuanya? Kalau kita melihat bahwa ada titik terang bahwa soliditas pemerintahan Pak Jokowi yang masih 2 tahun ini butuh satu kerekatan yang lebih ke dalam untuk membereskan berbagai hal yang situasinya serba sulit ini. Kita perlu kompak. Nah, dinamika yang kemarin itu membuat goncangan ke dalam yang tentu itu membuat tidak produktif pemerintahan ini, dan beberapa pertemuan yang seperti Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh serta pertemuan Gerindra di Sekber Gerindra dan PKB itu tanda-tanda soliditas pemerintahan ke depan ini semakin baik, kalau saya membacanya begitu. Oke, ada semakin baik sinyalemen antara pertemuan-pertemuan kemarin antara Pak Surya dengan Pak Jokowi dan juga termasuk juga dengan Nasdem yang mengutus ke Sekber Ya. PKB. Kalau tidak berarti juga akrobatik politik yang baru ya, saya kira. Oke, baik. Nanti kalau gitu diskusinya soal akrobat politiknya nanti kita bisa bahas di lain kesempatan. Terima kasih Wakil Sekjen Partai Nasdem, Pak Hermawi Taslim, anggota DPR RI, fraksi PDI Perjuangan, Pak Arya Bima dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Sehat selalu, Bapak-bapak.